Kami dari kelompok 4. Kita lagi ada di MIPA Selatan. Yeay. Kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa dan ingin mengetahui tentang informasi dari MIPA Selatan sendiri. Kenapa hubungannya MIPA dengan biologi dan kenapa biologi bisa terpisah dari MIPA? Sejarah fakultas MIPA, materi kuliah yang dipelajari di sini Dan lain-lain. Iya. Nikmati dulu aja ya videonya. Oke. FATHIS AZKIA. Biasa kalau di matematika itu dipanggil rumah, tapi kalau di organisasi saya itu dipanggil terus kalau saya fakultas kita tempatnya di jurusan matematika sama prodi matematika. Perkenalkan, nama saya Mas Ano. Saya jurusan fisika, prodi fisika, angkatan 2013. Perkenalkan, nama saya Tika, jurusan statistika angkatan 2012. Nama aku Denny, ilmu komputer angkatan 2012. Nama saya Ayu Agustian, dipanggil Ayu dari matematika. Awal MIPA itu cuma ada jurusan matematika, terus kimia, sama fisika. Terus abis itu baru berkembang. Jadi itu MIPA itu namanya FIPA dan masih bergabung sama teknik. Terus tahun berapa gitu ya? Lupa, 19 berapa gitu dia pisah. Dulu gedungnya itu masih gabung tapi pas pisah itu masih gabung. Terus sampai dibangun di sini di skip 3. Terus beberapa tahun kemudian lupa, terus baru di sana dibangun. Di sana MIPA itu resmi pisah dari teknik itu tahun 1948, 19 Desember lebih tepatnya. Dulu waktu ospek atau fakultas itu saya mempelajarinya, tapi sekarang lupa. Kalau saya ya ini yang nggak terlalu lama. Ya dulunya itu gabung ya memang sama teknik dalam fakultas yang dia dipimpin sama Pak Profesor Yohanes. Ya dulunya itu jadi satu, terus sudah lama-lamaan akhirnya dipindah. Dan kalau di MIPA Selatan itu dulunya ini adalah dorm asrama mahasiswa. Jadi untuk di MIPA Selatan ini sebenarnya karena tua, karena memang ini asrama, bukan gedung-gedung baru seperti yang di sana, sehingga di MIPA ini tidak dirombak gitu, gedungnya nggak boleh dirombak karena memang ini kayak ada unsur sejarahnya, jadi nggak bisa dirubah, dibagusin gitu, nggak bisa ya itu. Fakultas MIPA itu sebenarnya terdiri dari 4 jurusan. Yang pertama matematika, kimia, fisika, dan jurusan ilmu komputer dan elektronika. Nah, dari 4 ini ada 7 prodi. Dari matematika itu ada statistika dan matematika. Dari kimia itu hanya kimia, fisika ada fisika dan geofisika. Dari Jika tadi itu ada ELINS dan juga ilmu komputer. Itu aja. Kalau menurutku sih ya mungkin karena biologi dia tuh mendalam kan ya biologi. Cuman ada tentang prakteknya juga mendalam. Kalau di MIPA sendiri tuh kayak di matematika ya, itu tuh lebih karena dia murni, jadi teorinya yang diperdalam. Jadi masalah urusan praktek tuh belakangan mungkin. Itu sih kalau aku mikir-mikir kan FMIPA ya, kalau misalnya FMIPA itu kebanyakan belajar tentang matematika. Jadi kalau biologi itu memang nggak terlepas dari matematika, tapi nggak terlalu sering dipakai juga sih, kayak kalkulus kayak gitu. Wah, kalau itu kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Lanjut. Pas masuk kok biologi, saya juga terlintas dalam pikiran saya kok biologi itu gak masuk di fakultas MIPA kan. Nah, ternyata mungkin kan di UGM itu kita universitas terbesar gara-gara fakultasnya terbanyak. Nah mungkin biologi itu pengen mandiri karena dia mempunyai
fakultas-fakultas lain, sehingga dia kayak jadi fakultas tersendiri. Nggak tahu dulunya emang ada atau enggaknya, saya kurang begitu tahu. Tapi kalau emang pendidikan kan asal usul kayak UNY itu dulu katanya asal usulnya dari UGM tapi dari pendidikan. Jadi kesan kan berdekatan kan, kalian pasti terlintas kepikiran, oh ini kok universitasnya kok deket banget. Tapi ketika saya dulu kan saya sempat kuliah di sana juga, ternyata asal usulnya katanya dari UGM tapi namanya bukan UNY, pendidikan. Ada, tapi itu masuk dalam ada masuk jurusannya, ada masuk prodinya statistik, namanya tuh Matbio. Itu ada di statistik, tapi matematika juga bisa ambil. Itu pilihan. Jadi matematika tuh ya mata kuliah pilihan. Jadi matematika juga bisa ambil, terus yang statistik bisa ambil. Banyak sih sebenarnya tuh matematika tuh nggak terbatas dari yang angka gitu, teorema, enggak. Kita juga ada pemodelan. Nah pemodelan itu bisa kita gabung-gabungin gitu loh sama biologi. Contohnya kayak misalkan ada kasus penyebaran penyakit, nah kita suruh modelkan itu gimana penyebarannya. Fisika itu ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan biologi, pertama biofisika, belum ngambil sih. Terus, kalau di fisika itu sebenarnya banyak juga ke arah fisika yang itu tomografi, ada di jurusan fisika tomografi di salah satu ada mata kuliah itu, dan dosennya ada juga yang ke arah sana, jadi ke arah apa namanya kayak CT scan itu ada, jadinya ada penelitian yang ke arah sana. Terus biofisikanya masih belum ada dosen baru, karena masuk dari Jepang tuh, habis masuk dia bawa ilmu itu, jadi mungkin akan mulai berkembang setelah ini. Salah satunya ya untuk menghitung jumlah populasi, frekuensi gen dan lain-lain. Sebenarnya ya kata dosen saya itu, mungkin kita ketika belajar sesuatu ini kok merasa ini apa hubungannya, itu seperti halnya kita mau nyelesain puzzle gitu. Puzzle itu kan potong-potong, jadi kalau semua kita masih belum selesai, kita belum tahu ini hubungannya apa. Tapi ketika nanti insya Allah ketika kita udah selesai kan saling melengkapi dari situ. Ya kalau mungkin ketika kita masih sekarang belum ngerasa itu apa sih manfaatnya seperti itu. Ya kan kayak kita nyusun puzzle kalau masih separuh kan kayak ini gambar apa gitu, belum kelihatan. Jadi kalau menurut saya fakultas MIPA khususnya itu matematik, itu hubungannya apa dengan biologi? Ya secara tidak sadar kita hanya mikirnya hubungannya masih hitung-hitungan. Tetapi kan kita nggak tahu nanti pasti saling melengkapi. Kalau semester pertama itu kita ada kemipaan, ada kelas kemipaan. Jadi kalau kelas MIPA itu semua maba dari berbagai prodi digabung. Jadi satu kelas tuh ada yang matematika, ada yang ilkom, terus kimia dan lain-lain. Jadi digabungin dulu. Tapi kalau matematika sendiri itu udah ada pengenalannya mata kuliah, 3 mata kuliah wajib yang itu hanya untuk matematika. Jadi pertama kali datang kita langsung shock. Itu kalkulus 1, terus aljabar linear elementer, terus sama pengantar logika matematika dan hubungan. Saya ada konsep fisika, ada kimia kontekstual, ada statistik, ada TIK juga. Kalau geofisika di sini tuh lebih melihat ke struktur bawah buminya itu loh. Kita tuh kayak nyari resource sumber daya gitu, kayak yang dibutuhin kayak minyak, tambang gitu. Jadi ntar kita kerjanya kayak di Chevron, Pertamina, Total dan lain-lain gitu. Kerjaan kita tuh ya di lapangan. Jadi kalau anak-anak kimia, matematika kayak sampean-sampean ini kan di lab gitu.
di lab terus-terusan. Tapi kalau kita itu labnya itu lab alam, jadi itu bisa keluar kota sekalian jalan-jalan naik gunung. Kita nggak ada pelajar kayak biologi kayak waktu SMA, tapi kan kita rencana itu untuk buat program-program, paling kan untuk programnya itu kayak geografis, biologi gitu. Jadi misalnya kayak untuk lebih kayak ke advance untuk pencegahan apa gitu, lebih kayak ke sistemnya. Kalau kita di ilmu komputer membantu, tapi kalau belajar tentang unsur-unsur di biologinya kita nggak ada, kita malah lebih ke logika dan matematika.